sabdanya para sahabat. Siapapun yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Baik para peserta tahfidz, ini saya silakan peserta tahfidz karena sebetulnya acara ini kami khususkan untuk calon peserta daurah tahfidz Yumna. Adapun peserta luar yang kemudian ikut bergabung juga tidak ada masalah, nanti bisa kita sharing-sharing program seperti itu. Baik, izin Ustadz Yazid, ini saya sudah share screen. Mohon untuk seluruh peserta bisa membuka share screen yang saya tampilkan. Kemudian tolong dibantu Ustadz Yazid, kurang zoom atau enggak ini atau sudah cukup gitu ya. Karena beberapa kan membukanya melalui handphone. Udah Jadi saya ingin cukup sih. memastikan sudah cukup ya. Baik, bismillah. Saya mungkin tidak perlu memberikan prolog ya, atau mungkin nanti sedikit prolog saja. Saya akan mulai fokus kepada pembahasan ya apa yang berada di program Daurah Tafid Yumna Indonesia. Mungkin sebelum masuk ke situ, ya orang bertanya Daurah Tafid Yumna Indonesia ini apa? Nah, ini saya jawab singkat. Daurah Tafid Yumna ini program tahfidz 1 tahun berasrama gitu ya. Jadi sederhana penjelasannya. Daurah tahfidz Yumna ini apa? Program tahfidz 1 tahun berasrama. Seperti mondok. Cuma kan kalau diistilahkan pondok pesantren masa cuma 1 tahun kan begitu. Maka kita istilahkan daurah. Karena 1 tahun singkat. 1 tahun pulangnya cuma sekali. Ya saat datang dan saat wisuda saja. Jadi lebaran nanti tidak pulang di asrama. Karena kalau pulang nanti habis waktunya. Karena waktu kita kan sedikit. Maka kami istilahkan daurah. Ya. Jadi program tahfidz full asrama selama 1 tahun. Tayyib, sebelum masuk ke pembahasan inti apa itu 1 tahun 30 juz, ya sebelum masuk ke pembahasan inti apa itu 1 tahun 30 juz, maka izinkan saya memberikan update pendaftar dulu ya. Jadi update pendaftar. Cerita sedikit Ustaz Yazid. Jadi alhamdulillah ya kami sudah mulai merintis program-program tahfidz yang sejenis, artinya program 1 tahunan tahfidz ini sejak tahun 2018. Berarti kurang lebih sekitar 8 tahunan ya, 8 tahun kami mulai fokus di program-program singkat seperti ini. Satu pindah ke asrama yang lain, hingga kemudian di tahun 2024 kemarin berdirilah Daurah Tahfidz Yumna Indonesia. Jadi sebelumnya ini kami memang membesarkan atau mendirikan lembaga di bawah yayasan lain. Tapi mulai 2024, alhamdulillah kami sudah diberikan Allah bisa dirikan lembaga sendiri yang kami beri daurah nama ya, beri nama Daurah Hafidz Yumna Indonesia. Baik, eh, timeline, saya perlu sampaikan timeline kita, daftar akan ditutup bisa ya 30 Juli, artinya 10 hari lagi pendaftaran Daurah Hafidz Yumna akan ditutup ya. Dan ini sudah kita mulai sejak bulan Februari, artinya hampir sudah 6 bulan ya. Kemudian ujian seleksi akan kita laksanakan pada tanggal 1 Agustus, berarti 11 hari lagi. Kemudian pengumuman di tanggal Agustus dan mulai programnya kita sendiri, awal KBM-nya itu 30 Agustus 2026. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi KBM sudah dimulai. Kemudian akhir masa program ini, jadi wisudanya program ini itu 25 Juli 2027. 1 tahun ke depan ini antum-antum nanti yang insya Allah diterima di Daurah Tafidz Yumna akan tuntas kemudian wisuda. Mudah-mudahan hafalannya sudah 30 juz semua insya Allah. Tayyip, kuota peserta di Daurah Tafidz Yumna, ya ini karena keterbatasan asrama kita, maka kuotanya hanya 75 dibagi menjadi 50 ikhwan dan 25 akhwat. Ya, jadi sementara ini kuota kami baru bisa menerima 75 peserta saja. Update terakhir hari ini, ya, update terakhir hari ini eh, ada 126 pendaftar ikhwan nanti akan mengikuti seleksi ya dan 80 pendaftar akhwat. Nanti juga akan ini peserta yang ikut webinar sudah berapa ya? Bisa disebutkan angkanya Ustaz Yazid yang peserta Alhamdulillah yang udah hadir ini.
50 mas yang masuk tuh. Masya Allah, taib 50 ya. Taib. Nanti seluruh peserta, jadi ada 200 pengisian formulir yang kita lihat. Ini semuanya wajib mengikuti webinar ini. Kalau memang tidak sempat, bisa diberikan rekaman nih. Sehingga mereka betul-betul menyaksikan atau mengikuti penjelasan pemaparan dari kita tentang daurah tahfidz yumna. Taib. Kita lanjutkan pada peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan dari daurah tahfidz Yumna Indonesia, ini saya jelaskan runut ya dari awal sesuai dengan website yang sudah kita berikan ke antum dan antum bisa akses website itu kapan saja. Bahwa program ini full asrama, jadi hati-hati jangan nanti orang bingung ini bisa online enggak Ustadz? Apa namanya daurah tahfidz Yumna ini bisa nggak 1 bulan saja, bisa nggak 6 bulan saja, ya? Atau apakah bisa pulang pergi? Nah, ini perlu saya jawab bahwa program Daurah Tafid Yumna itu full asrama. Jadi antum wajib tinggal di asrama. Bukan program online atau kelas pulang pergi. Jadi fokus belajar di asrama selama 1 tahun. Ya, saya katakan dengan dukungan teman yang sefrekuensi. Kawan-kawan, ya para peserta, mas-mas, mbak-mbak, ya. Kalau orang sudah masuk Daurah Tafid Yumna, ini pengalaman kami. Kalau orang sudah masuk program Daurah Tafidz Yumna, maka dia orang sudah punya satu tujuan yang sama. Pengen apa? Pengen hafal Quran, ya. Pengen melanjutkan studi ke Timur Tengah. Pengen belajar bahasa Arab. Orientasinya sudah keilmuan agama. Orang yang memiliki satu tujuan, ya, memiliki satu tujuan, satu semangat, maka mereka dalam frekuensi yang sama. Artinya, kalau nanti kamu ketemu teman di Daurah Tafidz Yumna, diskusinya, pembicaraannya nggak jauh-jauh. Gimana hafalannya supaya lancar, ya, gimana keluarga antum, mondok di mana adiknya, kakaknya seperti apa. Pun kalau misalkan berbicara tentang masa depan begitu ya, maka bicaranya juga hal-hal yang syar'i. Nanti mau lanjut kuliah di mana? Oh, saya mau lanjut kuliah di Universitas Islam Madinah, misalkan begitu. Nanti lulus saya mau melanjutkan dakwah orang tua, saya ingin melanjutkan lembaga pendidikan, misalkan seperti itu. Jadi sefrekuensi, artinya antum akan mendapatkan teman-teman yang insya Allah soleh, solihah. Ya, di tengah kemerosotan zaman, maka mari kita berlabuh sejenak ya di Daurah Tafidz Yumna Indonesia supaya ketemu Mas, Mbak, dengan teman-teman yang sefrekuensi. Mudah-mudahan sefrekuensi bukan hanya di dunia, tapi sefrekuensi juga di akhirat. Maksudnya sama-sama masuk surga seperti itu. Baik, kemudian dengan bimbingan asatid yang intensif. Karena waktu kita hanya 1 tahun, maka nanti bimbingannya pun intensif full 24 jam bimbingan tahfidz. Sehingga waktu belajar atau waktu menghafal kita di asrama tahfidz Yumna nanti menjadi efektif dengan hasil target-target yang signifikan bisa tercapai. Itu ya. Jadi full asrama. Ya, Daurah Tafidz Yumna juga menyediakan asrama eksklusif dengan fasilitas lengkap. Ini sudah menjadi satu komitmen kami. Namanya orang mau menghafal Quran, fasilitas harus lengkap dulu. Karena kalau fasilitasnya tidak lengkap, nanti mau ke kamar mandi bingung. Harus nimba air dulu, misalkan begitu. Mau makan bingung, harus masak dulu. Nah, di kami tidak. Ya, semuanya sudah lengkap. Ya, lokasinya eksklusif, artinya memang kami sediakan asrama khusus untuk tahfidz. Ya, fasilitas belajarnya lengkap, ada ruang halakoh, tempat tidur, kasur, lemari, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga antum semua, ya, insya Allah tidak akan terkendala masalah fasilitas. Ya, sehingga fokus pada pembelajaran dan target-target yang sudah ditentukan. Itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, sedikit ini. Ini mulai masuk ke masalah yang tahfidz tadi. Metode tahfidz unggulan. Ya, jadi daurah tahfidz Yumna menggunakan metode yang menitik beratkan. Perhatikan. Ini pokok bahasan kita menitik beratkan keseimbangan antara ziyadah dan murojaah. Jadi di Yumna tidak hanya asal ziyadah saja. Tidak juga kemudian asal murojaah saja. Tapi kita naikkan sehingga seimbang antara ziyadah dan murojaah ini apa? Seimbang. Sehingga menghasilkan hafalan yang tidak hanya banyak, tapi juga kuat. Karena sekarang banyak orang hafalannya banyak, tapi ketika diuji ternyata tidak mungkin. Nah, di Yumna harapan kami hafalannya banyak, ya kuat, ya
ya mungkin seperti itu ya. Jadi metode yang kami gunakan metode tahfidz unggulan. Taib. Kemudian selanjutnya standar tahsin bersanad. Jadi sebelum mulai setoran nanti akan dilakukan tahsin standarisasi bacaan. Mungkin satu dua di antara antum ada yang bacaannya masih kurang standar, ya makhrajnya kurang pas, sifat hurufnya kurang sempurna, misalkan begitu. Maka akan ada standarisasi bacaan terlebih dahulu. Yang ini bersanad sesuai dengan riwayat Hafiz an Asim. Jadi syaratnya tidak boleh ziyadah kecuali tahsinnya sudah standar seperti itu ya. Jadi nanti kalau sudah masuk di Yumna tidak boleh setoran tahfidz kecuali tahsinnya sudah standar seperti itu. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita kedatangan Syekh Subhi yang beliau insya Allah nanti secara rutin siap ya memberikan pendalaman materi tahsin secara berkala, secara periodik ke peserta ya, seluruh peserta Daurah Tahfidz Yumna Indonesia insya Allah. Jadi talakinya nanti langsung dengan Syekh Subhi beliau dari Mesir. Taib. Selanjutnya, ya, selain tahfidz kami juga menyiapkan satu kurikulum i'dad lughah karena begini, kami melihat ya ada peminat dari para peserta tahfidz Yumna ini melanjutkan studi ke Timur Tengah. Ya, maka kami selaraskanlah kurikulum Yumna yang sifatnya tambahan ini karena yang pokoknya tahfidz ya. Yang jadi materi pokok di Yumna itu adalah tahfidz. Maka kurikulum tambahan kita selaraskan dengan kurikulum Lipia. Lipia ini menggunakan kurikulum silsilah lughah yang dikeluarkan oleh apa namanya? Oleh Universitas King Abdul Aziz yang berada di Jeddah dan digunakan ini se-Indonesia kitab ini masyhur digunakan di Iqdad Lughah. Jadi tingkatan orang pasca SMA ya ikut dulu kelas Iqdad Lughah menggunakan kitab silsilah lughah ada 4 mustawa di situ ada 4 semester. Ya. Kami selaraskan kurikulum kami dengan kurikulum tersebut. Harapannya sehingga ketika lulus nanti dari Yumna, tidak kaget kalau masuk Iqdad Lughah di Libya, tidak kaget kalau melanjutkan studi di Timur Tengah, baik di Mesir maupun Saudi. Karena di Daurah Tafid Yumna sudah belajar kurikulum yang sesuai. Seperti itu ya. Jadi tetap ada pelajaran Iqdad Lughah. Dan nanti Ustaz Yazid izin, ini nanti peserta memang kita minta ada apa namanya? Ada wawancara kecenderungan. Jadi ketika masuk daurah tahfidz Yumna, yuk cenderungnya fokus ke tahfidz atau cenderungnya fokus ke bahasa Arab. Ini penting. Karena nanti muatan yang kami sampaikan, berikan kepada antum, kami sesuaikan dengan kecenderungan. Jadi ada orang-orang yang memang cenderungnya bahasa Arab. Oke, kalau memang seperti itu berarti target tahfidznya bisa kita kecilkan, tapi ya pembelajaran bahasa Arabnya kita dibuat banyak, kita perbanyak seperti itu. Jadi nanti ada penyelarasan atau penyesuaian kurikulum tergantung kecenderungan atau minat antum. Gitu ya. Selanjutnya, alhamdulillah Daurah Tafid Yumna Indonesia selalunya di setiap tahunnya menyediakan beasiswa 100%. Selalunya menyediakan beasiswa 100%. Tapi izin untuk yang tahun ini mungkin ada beberapa catatan nanti saya sampaikan di akhir ya kaitannya dengan beasiswa 100% ini ya. Tapi kami selalunya menyediakan biarpun tidak 100% seluruh peserta yang masuk ini masuk kategori tersebut, tapi selalu ada jalur yang membeasiswakan santrinya 100%. Tentu ini nanti melalui proses seleksi seperti itu. Selanjutnya, Daurah Tafid Yumna mengadakan trayek ujian beasiswa Timur Tengah secara berkala. Alhamdulillah kami memiliki bank soal ya, ujian-ujian Timur Tengah baik yang lewat Kemenak Mesir ya. Kemudian eh, yang Universitas Islam Madinah, yang Arab Saudi, terakhir ini ada tes Hamzah. Kami punya tim yang memang khusus mengkaji soal-soal untuk ujian Timur Tengah. Soal-soal tersebut kita rekap, kemudian kita buat paket-paket latihan, dan ini kita berikan kepada seluruh santri, santri Yumna, ya, peserta Tafid Daurah Tafid Yumna, ini agar diadakan tryout secara berkala, gitu ya. Jadi nanti akan ada tryout secara berkala. Ini yang berminat saja, artinya kalau nanti yang mau
ada ujian sudah siap gitu loh. Tidak kemudian bingung harus siapan lagi. Insya Allah tidak, karena sudah rutin akan ada tryout ujian beasiswa Timur Tengah. Tapi sekali lagi ini untuk yang berminat. Baik. Selanjutnya bimbingan pendaftaran studi Timur Tengah. Jadi seluruh peserta Daurah Tafid Yumna kita bimbing supaya daftar Timur Tengah bagi yang mau dan yang syarat-syaratnya sudah lengkap. Karena ada peserta Daurah Tafid Yumna ini lulusan SMP, Ustaz. Lulusan SMP ya dia mau minat ke Timur Tengah tapi belum memenuhi syarat. Kan syaratnya salah satunya ijazah SMA. Lah dia belum lulus SMA ya belum bisa. Jadi kalau dia memang sudah layak, maka kita bimbing untuk pendaftaran studi ke Timur Tengah. Berkas-berkas kita lengkapin, rekomendasi kita berikan semua, nanti kita buatkan paspor, kemudian apa SKCK dan lain sebagainya, kita bantu urus. Termasuk nanti daftarannya dan informasi-informasinya ini kita akan buka sehingga insya Allah kalau antum bergabung di Daurah Tafidz Yumna Indonesia kaitannya dengan pendaftaran studi Timur Tengah tidak tertinggal informasi, justru malah nanti daftarnya bersama-sama ya bersama-sama dengan kawan-kawan seperti itu. Kemudian kalau ada nanti kesulitan dalam teknis pendaftaran bisa saling membantu satu dengan yang lain. Jadi program ini saya kasih garis bawah ya khusus memang untuk yang berminat saja. Taib. Selanjutnya adalah wisuda dan sertifikat. Jadi ya para alumni atau nanti peserta Daurah Tafidz Yumna Indonesia akan ada prosesi wisuda di akhir. Ya, dapat di Yumna alhamdulillah 30 juz mungkin mampu ujian sekali duduk wisuda 30 juz gitu ya. Alhamdulillah bisa 20 juz mungkin 20 juz. Sehingga wisuda nanti tergantung capaian hafalannya masing-masing. Seperti itu. Taib. Selanjutnya taib, sebentar ya. Di sini nih. Eh, taib. Selanjutnya ini di antara penjelasan ini ada gambar-gambar asrama kita ya. Insya Allah kalau antum lihat di Instagram kita atau di YouTube kita, di website, itu sudah ada jelas gambaran asrama-asramanya sudah lengkap bisa antum lihat di situ. Taib, target lulusan dari Daurah Tafidz Yumna Indonesia adalah menyelesaikan ziyadah hafalan Al-Quran 30 juz. Nanti kita akan jelaskan di akhir ziyadah 30 juz ini sempurna, betul-betul 30 juz selesai. Ya, dengan target mungkin. Jadi bukan hanya 30 juz, tapi kita punya target mungkin antara 10 sampai 30 juz. Karena yang namanya mungkin ini tidak bisa dipaksakan. Kalau cuma ziyadah kita kejar bisa. Target, pokoknya antum 6 bulan hatam, 3 bulan hatam. Kalau cuma ziyadah pengalaman kami ya, 3 bulan hatam. 90% santri kalau hanya ziyadah 3 bulan hatam. Tapi mungkin ini kembali masing-masing. Bekal hafalannya dulu berapa banyak kan seperti itu. Ya, sungguh-sungguhnya dia selama mondok itu berapa ya, seberapa kuat. Ini nanti membuat mungkin itu beda-beda. Ada yang mungkinnya 10 juz. Ada yang mungkinnya 15 juz. Ada yang mungkinnya alhamdulillah 30 juz. Taib. Selanjutnya adalah target lulusan Yumna menguasai dasar bahasa Arab ya melalui kurikulum silsilah lughah tadi yang sudah kita sampaikan di awal dan siap menjadi pengajar bahasa Arab profesional. Jadi siap nanti kalau antum diminta untuk mengajar bahasa Arab dan siap melanjutkan studi ke Timur Tengah. Jadi insya Allah lulus dari Daurah Tafidz Yumna sudah tidak bingung ya karena secara tahfidz insya Allah sudah kompeten ya, secara bahasa Arab sudah kompeten. Mau lanjut ke Timur Tengah pun sudah siap insya Allah. Kemudian juga target lulusan kita sudah tuntas seluruh proses pendaftaran beasiswa ke Timur Tengah. Kalau lulus atau enggaknya kan bukan keputusan dari kami. Tapi kami hanya bisa seluruh pendaftaran seluruh peserta kami itu tuntas. Jadi seluruh peserta Yumna harus tuntas pendaftaran beasiswa ke Timur Tengahnya. Baik yang studi in Saudi, baik di beasiswa Timur Tengah yang lain. Karena tidak hanya Saudi saja, Timur Tengah itu banyak, Masya Allah ya. Tapi nanti insya Allah kita bahas tersendiri ya kaitannya dengan program Timur Tengah. Tapi selanjutnya keunggulan lain dari Daurah Tafidz Yumna Indonesia adalah terintegrasi dengan tashil.id. Ada sebuah platform namanya tashil.id. Ini yang buat tim kita juga dari Daurah Tafidz Yumna ya. Apa namanya? Berisikan tentang seluruh informasi beasiswa Timur Tengah. Jadi kalau ada pendaftaran buka, notifikasinya itu maksud langsung ke handphone WhatsApp kita.
Nanti kalau di asrama berarti masuk ke notifikasi WhatsApp antum atau WhatsApp pengasuh antum langsung tuh nih buka pendaftaran, ayo daftar bareng-bareng. Nah, seperti itu. Berkas sudah lengkap ya kan, akses internet fasilitas. Ya, begitu pendaftaran buka langsung daftar bareng-bareng 1 hari selesai. Ya, seperti itu. Jadi terintegrasi dengan Tashil. Jangan khawatir tertinggal informasi beasiswa Timur Tengah. Kemudian keunggulan yang lain jaringan pengajar lulusan Timur Tengah. Alhamdulillah di Solo Raya ini kami memiliki banyak sekali jaringan asatid-asatid yang baik hati, Masya Allah, sharing pengalaman yang luar biasa yang siap nanti mengajar di Daurah Tafid Yumna Indonesia. Ada yang dari lulusan Universitas Islam Madinah, ada yang dari Mesir, ada yang dari Yaman, ada yang dari Sudan, bermacam-macam. Nah, ini nanti kita hadirkan secara berkala untuk antum bisa sharing dengan mereka. Ya, para asatid beliau-beliau juga bisa kemudian memberikan ilmu, memberikan apa kaidah-kaidah ya, memberikan nasihat-nasihat, kemudian memberikan semangat-semangat tentunya. Dan antum bisa sharing, bertanya kaitannya dulu ketika belajar di Sudan bagaimana Ustadz ya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita memiliki banyak jaringan pengajar lulusan Timur Tengah. Tayyib. Fasilitas di Daurah Tafid Yumna Indonesia. Jadi makan 3 kali sehari ini barang pokok ya. 2 kali sehari. Jadi tidak perlu khawatir dengan ketersediaan makanan. Semuanya sudah terjamin. Kemudian kasur dan lemari pribadi. Ini sudah jadi hal pokok ya kalau di pondok pesantren. Apa namanya? Eh, kasur dan lemari pribadi. Izin sebentar, Ustadz Yazid, saya ini laptopnya perlu dicolok karena baterainya mau habis. Sebentar. Oh, siap Ustaz. Tayyip. Bismillah. Kita lanjutkan ya. Jadi nanti kasur dan lemari pribadi ini seperti fasilitas di pesantren pada umumnya. Ya. Kemudian dapur. Jadi kalau di Daurah Tafid Yumna, biarpun makanan sudah ada, tetap antum punya akses ke dapur. Mau bikin kopi, mau bikin teh, mau bikin mie instan atau mau masak sendiri bisa. Jadi ada dapur sendiri nanti, dapur pribadi. Kemudian fasilitas lain penunjang tentu ada musola, masjid, ruang halaqah, asrama, kamar mandi, ya, dan lain sebagainya untuk menunjang proses pembelajaran. Nah ini, antum melihat ini gambar pertama ini gambar asrama putri ya, yang di atas-atas ini kan asrama putra ya. Nah, ini gambar yang asrama putri. Insya Allah untuk di atas lah. Jadi kami tidak, alhamdulillah sampai dengan hari ini yang tergabung di Daurah Tafid Yumna Indonesia ini asramanya asrama high class kalau kami istilahkan begitu. Jadi dengan bangunan yang bagus permanen, kemudian juga fasilitas yang lengkap. Insya Allah. Jadi bukan bangunan-bangunan yang maaf-maaf apa bangunan-bangunan dinding bambu ya. Insya Allah tidak ada kalau yang di daerah Tafid Yumna ini. Semuanya adalah bangunan-bangunan yang high class bahasa kami seperti itu. Taib. Lokasi asrama putra ya lokasi kami. Yang pertama ini asrama pusat ini asrama putra ya. Jadi Daurah Tafid Yumna Indonesia diselenggarakan di Asrama Tafid Yumna, sebuah villa keluarga. Jadi ini villa keluarga lah. Alhamdulillah kami diberikan hak untuk menggunakannya. Terletak di Desa Taji, Juwiring, Kabupaten Klaten, Solo Raya, Jawa Tengah. Jadi semuanya nanti berada di Solo Raya, ya. Solo Raya itu mana Ustadz? Solo Raya itu tempat kelahirannya Pak D. Jokowi. Ya, nanti kalau mau sowan ke tempatnya Pak D. Jokowi, monggo silahkan. Seperti itu ya. Jadi Solo ini, Solo. Ya. Baik, bisa dicari langsung di Daurah Tafid Yumna Indonesia untuk Google Map-nya. Ini lokasi asrama putra. Kemudian lokasi asrama putri ya. Ini diadakan dan dikelola langsung oleh PPTQ Karisma Haromain. Jadi kami bekerja sama dengan PPTQ Karisma Haromain yang berlokasi di Banmati, Sukoharjo juga masih di dalam Solo Raya. Jarak antara asrama putra dan asrama putri sekitar 30 sampai 40 menit perjalanan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Daurah Tafid Yumna juga memiliki asrama cabang. Kami bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren yang sebetulnya mereka-mereka ini jauh lebih berpengalaman. Bangunan asrama jauh lebih bagus, lebih proper ya.
dan tetap berada di kawasan Solo Raya. Ya, ini nanti kita gunakan asrama cabang ini sebagai penempatan kalau asrama tahfidz kita yang utama ini penuh atau melebihi kapasitas. Karena asrama tahfidz utama ini memang kapasitasnya sangat terbatas. Asrama cabang memiliki fasilitas yang sama, bahkan lebih baik dari asrama pusat. Ya, jadi hanya di Yumna ini asrama cabangnya lebih bagus daripada asrama pusat. Ini salah satu asrama cabang putra, ada asrama Al Amir, ini ada di Klaten juga. Jaraknya seluruh jarak asrama cabang dari asrama pusat tidak menit. Jadi semuanya dalam satu kawasan, ya masih dalam satu kawasan. Kemudian ada asrama Asanat, ya, insya Allah bagus semua ini. Fasilitasnya juga sama persis, kami sudah pastikan di sana sudah lengkap semua dan juga sudah siap untuk ada asrama Baitul Ma'mur, ya. Baik. Ini untuk asrama cabang ya. Kemudian lingkungan asri dan nyaman, seluruh lokasi asrama berada di lingkungan pedesaan yang asri dengan halaman yang luas, suasana yang teduh serta pemandangan persawahan yang menenangkan. Ya, beberapa asrama bahkan berada di pusat kota strategis ya dengan akses ke berbagai fasilitas umum yang sangat dekat. Jadi ada asrama-asrama yang memang dekat sekali dengan mall. Jadi kalau keluar, biasanya yang perempuan-perempuan peserta akhwat ini kalau keluar mainnya ke mall lah itu ada ya asrama yang memang dekat dengan tetap kondusif artinya bukan kemudian ramai ini ndak ya asramanya tetap kondusif tetap eksklusif kalau yang di asrama pusat ini kan memang pelosok ya pelosok Klaten ya jadi di desa betul nanti kalau masuk itu ya perjalanannya jalan-jalan kecil begitu tapi kita juga ada asrama cabang yang berada di pusat kota. Baik, seperti itu ya. Kemudian akses mudah dari kota Solo. Jadi seluruh asrama ini berjarak 30 menit saja. Jadi dalam lingkar 30 menit dari pusat kota Solo. Jadi nanti semua kedatangan lewat stasiun Balapan Solo. Kalau naik pesawat turunnya di Bandara Adi Sumarmo. Kalau naik bis turunnya di Terminal Tirtonadi Solo. Seperti itu. Sehingga mudah dijangkau dari berbagai daerah. Baik. Selanjutnya jadwal kegiatan di Daurah Tafidz Yumna Indonesia ini ba'da subuh sampai jam 7 halakoh 1. Jam 7 sampai jam 8 sarapan pagi kegiatan pribadi. Kegiatan pribadi ini ya makan ya untuk mau cuci baju, mandi dan seterusnya ini kegiatan pribadi. Kemudian jam 8 sampai jam 9 ini halakoh 2. Halakoh itu nanti bisa berisi tentang tahfidz bisa juga berisi idat lughah. Jadi nanti menyesuaikan ya. Tapi ini adalah waktu belajar. Jadi halaqah itu apa? Waktu belajar ya. Kemudian jam 9 sampai jam 10 ini ada murojaah atau penguatan hafalan. Ini maksudnya juga halaqah ya. Kemudian jam 10 sampai jam 11 ini ada halaqah 3. Kemudian jam 11 sampai zuhur istirahat dulu ya. Kita jangan sampai full semuanya belajar nanti lupa tidur ya. Jadi kita adakan jam tidur siang di sini ya. Dari jam 11 sampai zuhur. Kemudian pada zuhur sampai jam 13 kita halakoh dulu satu kali. Baru setelah itu makan siang, kegiatan pribadi sampai dengan nanti sholat asar. Jadi waktu istirahat siang agak panjang. Kemudian dari bada asar halakoh sampai jam 17. Itu halakoh 5. Ya. Kemudian dari jam 17 sampai maghrib ini kegiatan makan malam, ya makan sore tentunya. Kemudian kegiatan pribadi dan persiapan sholat maghrib. Nanti dari maghrib sampai isya ada lagi halakoh 6. Jadi ini padat. Kami buat padat karena kenapa? Hanya 1 tahun mas mbak. 1 tahun kalau enggak padat enggak selesai nanti 30 juz. Kurikulum idat lugonya enggak selesai juga. Jadi memang kita buat padat supaya apa efektif nanti pembelajaran. Ustadz kalau capek gimana? Izin enggak apa-apa. Insya Allah musyrifah kita santai. Ya kalau memang butuh istirahat Ustadz, butuh istirahat Ustazah, ya enggak apa-apa. Yang penting betul istirahat. Gitu. Jangan izin istirahat malah keluyuran ya keluar asrama kemana itu enggak boleh. Gitu ya. Baik. Dari maghrib sampai isya tadi halakoh 6, dari isya sampai jam 9 malam itu halakoh 7. Dari jam 9 sampai jam 10 malam ini kegiatan pribadi atau persiapan sebelum tidur ya. Kemudian dari jam 10 sampai subuh ini istirahat malam. Monggo silakan kalau ada yang mau bangun malam untuk sholat tahajud kita persilahkan di waktu tersebut. Taib. Saya sudah sebutkan tadi di awal halakoh dapat berupa setoran tahfidz atau kelas idat lughah dengan pembagian porsi yang nanti disesuaikan dengan minat dan kecenderungan masing-masing berdasarkan pengisian formulir. Jadi nanti akan ada formulir tambahan ya, formulir wawancara. Kemudian selanjutnya kegiatan pribadi.
Ya, kegiatan pribadi maksudnya mandi, olahraga, makan, mencuci atau kebutuhan pribadi lainnya. Taib. Selanjutnya, selama program, peserta diberikan waktu khusus untuk penggunaan perangkat elektronik seperti handphone. Jadi handphone ini tidak kemudian bebas digunakan, tapi juga tidak kemudian dipegang, nggak boleh pakai, enggak ya. Jadi ada waktu-waktu khusus untuk penggunaan perangkat elektronik atau HP sesuai kebutuhan. Seperti berkomunikasi dengan orang tua, mengerjakan tugas atau memantau beasiswa Timur Tengah seperti itu ya. Perangkat elektronik tidak boleh digunakan haram ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti menonton film. Ya Allah, nggak boleh ya nanti peserta Yumna kok nyampe Yumna malah nonton film ya. Bermain game ya dan aktivitas sejenisnya. Jadi dilarang kelas menggunakan handphone untuk hal-hal yang seperti itu. Tayyib. Selanjutnya, nah ini sudah timeline pendaftaran ya. Nah, ini pendaftaran tadi sudah saya sampaikan di awal. Saya ulangi ya. Pendaftaran kita tutup 30 Juli. Kemudian ujian seleksinya 1 Agustus. Pengumuman kelulusannya 5 Agustus ya. Kemudian mulai programnya 30 Agustus. Ya, jadi dari pengumuman sampai dengan masuk program ada jarak waktu sekitar 25 hari atau 1 bulanan ya. Kemudian kamu nanti kalau masuk ke Yumna wisudanya 25 Juli 2027. Setahun ya kurang lah, setahun kurang nih sekitar 10 bulan atau 11 bulan. Taib, update peserta, kuota ya. Kuota kita 75 peserta terdiri dari 50 ikhwan dan 25 akhwat terbatas. Ya, update terakhir per hari ini ada 126 pendaftar ikhwan dan 80 pendaftar akhwat nanti akan diseleksi insya Allah. Seperti itu. Taib, ini kalau video profil tidak perlu saya setel, antum sudah bisa lihat sendiri di website ya. Kemudian ini yang asrama putri juga bisa antum lihat. Kemudian untuk yang asrama lokasi asrama cabang di sini ya. Tapi selanjutnya adalah tanya jawab. Oke, tanya jawab ini mungkin kan ya. Eh, Ustadz, apakah ada perbedaan antara program putra dan putri? Ya, tidak ada. Program putra dan putri sama, hanya asramanya saja yang terpisah ya, sama persis ya. Tidak ada perbedaan kurikulum. Paling perbedaan nanti di peraturan asramanya saja karena kalau putri kan lebih ketat harusnya ya. Lokasinya juga lebih tertutup. Seperti itu. Sisanya tidak ada perbedaan kurikulum. Kemudian kalau tidak sampai target hafalan bagaimana Ustadz? Nggak ada masalah. Kita punya target memang khatam 30 juz. Mungkinnya 10 sampai 30 juz. Tapi pencapaian target kami kembalikan ke program ini yang berhasil mencapai ziyadah 30 juz Ustaz, 80%. Saya katakan 80% ini karena memang rata-rata selesai gitu ya. Sisanya memang berada pada rentan hafalan 15 sampai 20 juz. Jadi ini yang menyebabkan santri tidak selesai itu biasanya memang secara bekal hafalannya kurang karena kan rata-rata yang masuk ke Yumin ini kan mungkin masuk mereka sudah punya 5 juz, masuk sudah punya 10 juz kan seperti itu. Lah yang masuk ke Yumna dari nol ini biasanya memang tidak sampai 30 juz. Seperti itu. Jadi memang untuk peserta yang start dari nol, bahkan mungkin tahsin juga belum lancar, ini memang sulit, harus saya katakan di awal ini sulit untuk selesai 1 tahun 30 juz. Tapi setidak-tidaknya tercapai 15 juz, 20 juz seperti itu. Gitu ya. Kemudian peserta yang tasmi 30 juz 1 kali pasti ada yang selesai tasmi 30 juz 1 kali duduk. Nanti kemudian biasanya ada acara haflah makan-makan, bakar ayam, bakar kambing, ya, monggo nanti bisa disesuaikan. Jadi kalau ada yang selesai 30 juz dapat apa haflah apa itu makan-makan gitu ya. Pesta kita, pesta apa namanya? Selamatan karena sudah selesai 30 juz. Baik. Apakah program ini berbayar Ustadz? Ya, program Daurat Hafid ini beasiswa 100% melalui proses seleksi, tapi kita juga ada program mandiri berbayar yang bisa diikuti tanpa melewati proses seleksi. Jadi kalau yang ambil program mandiri itu tidak apa namanya? Tidak melewati seleksi langsung diterima, tapi ada biayanya, biaya masuk dan biaya bulanan. Apakah diperbolehkan menggunakan handphone? Ya, boleh Pak, memang dibatasi demi kondusivitas selama kegiatan ya.
Boleh izin pulang Ustadz selama daurah boleh kalau memang dibutuhkan dan memang betul-betul izin gitu ya. Jangan izin pulang malah main. Nah, ini tidak boleh. Jadi izin pulang boleh selagi memang dibutuhkan ya. Apakah ada hari libur? Ada libur pekanan, libur semester, libur lebaran. Apakah ada warung atau minimarket di lokasi asrama? Insya Allah ada ya dekat. Apalagi sekarang Kopdes Merah Putih itu kan berada di manapun kan. Di pelosok manapun insya Allah ada Kopdes. Nah, maksud saya insya Allah untuk yang Daurah Tauhid Jumlah dekat, dekat dengan Indomaret, dekat dengan ATM, dekat dengan tukang cukur rambut, dekat dengan salon dan fasilitas umum lainnya. Insya Allah seperti itu. Aman. Taib, seperti itu untuk yang selayang pandang ini tidak perlu saya baca. Untuk pengasuh juga antum bisa baca sendiri ya. Timeline pendaftaran. Alhamdulillah ini sudah sampaikan semua. Baik, sedikit tentang eh, program atau kurikulum tahfidz ya. Jadi kurikulum tahfidz nanti ada ziyadah. Ini yang terakhir saya sampaikan. Kan 30 juz baru kemudian memutkinkan hafalan tuh ya. Dirangkai ulang 1 juz, 2 juz, 5 juz, 5 jadi 10 juz, 10 jadi 15, dirangkai kemudian ditasmikan. Jadi seperti itu ya kurang lebih kurikulum di Daurah Tahfidz Yumna Indonesia. Baik, Ustaz Zid, saya kira yang saya sampaikan sudah seperti itu ya. Monggo ini kita buka pertanyaan dari peserta kalau ada yang ingin bertanya atau ingin diskusi. Saya serahkan kembali ke Ustadz Yazid. Tafadhol Ustadz. Nah, Ustaz, jazakumullah atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, cukup jelas untuk programnya. Tapi mungkin dari para peserta pengen bertanya, monggo bisa angkat tangan aja. Bisa nanti tak sebutkan namanya. Monggo silahkan peserta yang ingin bertanya. Ini di chat ada Ustadz. Ada pertanyaan di chat. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Beasiswanya apakah jadi dijelaskan ya? Oh ini kaitannya dengan beasiswa ya. Taib. Jadi untuk beasiswa ini dia akan diseleksi terlebih dahulu ya. Beasiswa akan diseleksi terlebih dahulu. Ya, fasilitas beasiswa sama dengan yang mandiri. Jadi fasilitas yang tadi saya sampaikan itu fasilitas untuk beasiswa juga seperti itu. Hanya memang dapat beasiswa atau tidaknya nanti tergantung seleksi. Jadi bagi yang ikut beasiswa nanti ikut proses seleksi terlebih dahulu. Seperti itu ya. Itu untuk yang beasiswa. Gimana cara ngafalin ya Pak Ustadz? Cara ngafalannya ya dibaca nanti. Insya Allah kita bimbing dari awal. Ya, menghafal Quran itu syaratnya satu Ustadz Yazid. Kalau saya ya, menghafal Quran syaratnya satu. Apa coba? Duduk. Jadi syaratnya duduk, kuat-kuatan duduk. Ya, jangan menghafal sambil berdiri capek nanti. Syaratnya duduk, duduk kemudian baca, hafalkan, ulang-ulang hafalkan. Nanti insya Allah kita berikan metodenya, penjelasannya seperti itu. Karena setiap orang punya metodenya masing-masing. Jadi tidak kita bahas detail kaitannya metode di sini kecuali ada yang bertanya. Seperti itu. Ini sudah ya untuk proses menghafalnya ya. Jadi untuk menghafalnya seperti biasa saja. Jadi kita tidak punya metode khusus nanti dihafalkan begini-begini tidak. Seperti biasa untuk menghafalkan satu ayat diulang-ulang sampai kemudian hafal. Kalau sudah hafal disambung dengan ayat sebelumnya. Jadi 2 ayat. Kemudian hafal ayat yang ketiga gabung dengan 1, 2, 3. Sudah dapat 1 halaman disetorkan. Kan seperti itu. Nanti selesai 1 halaman lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua dapat gabungkan dengan halaman pertama. Jadilah 2 halaman. Hafalkan lagi halaman ketiga. Halaman ketiga dapat gabungkan dengan 1, 2, 3. Begitu terus sampai tergabung 20 halaman, 1 juz. Setelah 1 juz duduk, 1 kali duduk 1 juz. Kan seperti itu. Sudah dapat 1 juz, hafalkan juz yang selanjutnya. Juz kedua. Juz kedua sudah hafal, gabungkan dengan juz yang pertama. Kan seperti itu. Begitu terus nyambung sampai dengan 30 juz. Nanti ada ujian marhali per 5 juz istirahat dulu. Tasmi 5 juz 1 kali duduk. Per 10 juz istirahat dulu. Tasmi 10 juz per sekali duduk. 15 juz istirahat dulu. Tasmi 15 juz per sekali
duduk seperti itu. Adapun untuk yang ziyadah, kalau yang ziyadah mah ziyadah satu halaman, setor lagi, setor lagi, setor lagi sampai dengan 30 juz. Tapi ini nanti perlu kita jelaskan lebih detail. Artinya tidak semua peserta nanti akan mengambil program ziyadah cepat. Karena orang yang sudah paham dia pasti akan ambil program mungkin saja Ustaz. Untuk apa ziyadah banyak-banyak tapi nggak mungkin. Saya mau sedikit pelan, yang penting mungkin. Nah itu jauh lebih baik. Juga berapa harga ini oh tadi Ustaz Yazid ini ada yang angkat tangan, kemudian ada pertanyaan juga yang di chat Ustaz Yazid. Ini kita selesaikan yang di chat dulu ya, yang di chat dulu kita selesaikan. Oh, boleh nggak Ustaz? Taib, berapa berapa harga kalau mandiri? Jadi untuk biaya yang mandiri itu masuknya berapa Ustaz Yazid? 3.600.000. 3.650.000. Ya, sekitar 3.650.000 biaya masuknya. SPP bulanannya murah hanya 500.000. Sudah makan 3 kali sehari, asrama dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan dengan pesantren-pesantren sekarang, saya kira ini relatif murah biaya daurah di sini. Insya Allah seperti itu ya. Atau kalau antum melihat daurah-daurah tahfidz yang lain, wah Masya Allah biayanya itu bisa 1 bulan sampai 5 juta Ustaz Yazid. Ya, di kita 1 bulan 500.000 saja gitu ya untuk yang mandiri. Monggo silakan yang mau mandiri. Ini masih ada insya Allah kuotanya tapi tinggal sedikit. Untuk yang mandiri bisa nanti menghubungi admin ya pendaftaran untuk mengamankan kuota mandiri. Karena kuota mandiri kita tutup kalau sudah penuh. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Pemakaian handphone itu sendiri atau HP musyrif? HP sendiri yang digunakan ya. Masa HP musyrif ya. Nanti beda kan isinya. Jadi HP sendiri. Jadi nanti ada skema apa namanya skema penggunaan handphone. Intinya begini. Intinya handphone tidak digunakan secara bebas. Satu, itu Anda harus pahami dulu. Tapi tidak juga kemudian dilarang untuk digunakan secara mutlak. Hanya memang kita batasi saja penggunaannya. Karena begini, kalau antum dikasih handphone, kebayang mas, ya malam tidurnya jam berapa nanti, apa scrollingan lah, apa segala macam. Tidak, kita tidak ingin seperti itu. Kami ingin ketika antum ikut Daurat Hafidz Yumna, efektif waktunya. Kalau memang butuh handphone, datang, ya mau begini, nanti kita pinjamkan, tidak ada masalah. Khair, seperti itu ya untuk jadwal penggunaan handphone. Tapi saya berhenti dulu di sini. Kita kasih kesempatan untuk yang bertanya langsung. Tafadhol Ustaz Yazid. Monggo, Mbak Anissa, ya, bisa bertanya. Belum Assalamualaikum. webinar ini. Ya, aman. Tafadhol, tafadhol Mbak Anissa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk masuknya ini kan sekitar tanggal 30 Agustus ya, Ya, 30 Agustus. masuk asramanya. Nah, sedangkan saya kan rumahnya di Sumatera ya, Ustadz. Jadi kalau Masya seandainya Allah, ya orang jauh. saya datangnya lebih awal gitu, kira-kira gimana ya, Ustadz? Boleh, boleh. Antum ambil program mandiri apa program beasiswa? Mandiri, Ustadz. Mandiri datang sekarang boleh. Asramanya sudah siap yang putri. Oh, Datang sekarang boleh gitu ya, jadi gitu ya, jelas ya Mbak Nisa. Untuk yang putri asramanya sudah siap, yang belum siap ini malah yang putra gitu ya. Dan beberapa peserta putri ini sudah hadir, jadi monggo kalau antum bisa segera diskusi dengan orang tua. Kalau memang program mandiri ya itu bisa langsung diskusi dengan orang tua, persiapan keberangkatan, berangkat sekarang boleh seperti itu. Nanti ya, kami kasih kontak person ustazah di putrinya, tapi ya monggo artinya tidak harus sekarang juga. Atau pertimbangkan kira-kira minggu depan siap berangkat, boleh siap berangkat. Seperti itu. Khair, lanjut Ustadz Yazid. baik-baik. Terima kasih, Ustadz. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada lagi pertanyaan yang langsung? Tidak ada? Kita kembali bacakan yang di chat ya. Taib. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya apakah nanti menggunakan kitab dan berbayar? Tidak ya, jadi kitab sudah include semua. Insya Allah kitab sudah include semua dengan pembayaran. Jadi tidak ada nanti iuran kitab berapa. Misalnya 2 juta beli kitab enggak. Dan kitab yang kita gunakan juga insya Allah kitab-kitab ringan saja. Ya kitab-kitab ringan saja. Jadi insya Allah menggunakan kitab dan insya Allah tidak berbayar. Ya, insya Allah tidak berbayar untuk kitab. Sudah include di biaya awal itu. Seperti itu. Selama ini sih kitab kita sediakan ya. Selama ini kitab kita sediakan. Tapi selanjutnya Afwan Ustadz kalau pilih ini ya Ustadz Yazid kita tampilkan di layar ini ya. Jadi mudah-mudahan kelihatan ini. Kelihatan enggak ya? Baik. Afwan Ustadz kalau pilih program hafalan atau idat lugo lebih baik mulai dari mana dulu? Baik.
sebetulnya program tahfidz dan i'dad ini kita jalan beriringan ya, kita jalankan beriringan. Jadi tidak ada milih ini dulu atau itu dulu, enggak. Ini jalan beriringan. Hanya nanti porsinya kami sesuaikan dengan antum. Antum mau cenderung kemana nih? Saya mau ngejar target tahfidz Ustaz. Oke, kalau tahfidz berarti jam tahfidznya kita perbanyak. Tapi kalau saya lebih cenderung ke idat lughah, maka jam idat lughahnya kita perbanyak. Artinya baik antum fokus ke tahfidz ataupun fokus ke idat lughah, tetap juga punya kedua-duanya ini. Dan tidak, jadi bukan terus hafalan dulu baru idat, tidak seperti itu ya. Dimulai berbarengan. Taib, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ini kalau ada yang mau bertanya langsung bisa langsung angkat tangan ya. Di chat juga saya baca insya Allah. Kemudian bertanya langsung juga boleh. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana metode menghafal agal mutkin? Tadi sudah saya jelaskan. Menghafal mutkin itu kalau kamu sudah dapat satu juz, tasmikan dulu satu juz satu kali duduk. Setelah bisa tasmik satu kali duduk satu juz ya, maka hafalkan juz kedua. Tapi setiap hari juz yang sudah ditasmikkan tadi, yang sudah dijuz'iahkan harus dimurojaah terus. Jadi setiap hari murojaah satu juz yang terakhir tadi. Nanti juz yang kedua sudah dapat, gabungkan jadi satu. Itu berarti punya dua juz ya. Oke, sudah punya dua juz. Yang satu itu ditinggal, yang satu dibawa terus sambil menghafal juz yang ketiga. Begitu terus sampai nanti ketemu 5 juz. Kalau sudah 5 juz, berhenti dulu, tasmi 5 juz satu kali dulu. Ya, kemudian nanti berjalan lagi seperti itu 10 juz satu kali duduk. Jadi mungkin ini perjalanan panjang, masya Allah ya. Mungkin ini perjalanan panjang. Satu dengan yang lain mungkinnya beda-beda. Tapi kami insya Allah kalau ketemu dengan santrinya, ya mereka setoran, oh kami tahu ini model mungkin yang seperti ini model mungkin yang seperti ini. Jadi nanti di asrama akan dibimbing. Mungkin ya kita bimbing, jadi insya Allah nggak ada, insya Allah apa antum bingung hafalan banyak Ustaz, tapi muter-muter nggak lancar. Nah, insya Allah nanti kalau di Yumna tidak seperti itu. Punya hafalan 5 juz mungkin. Punya hafalan 10 juz mungkin. Seperti itu ya. Kuncinya mungkin itu memang pelan-pelan. Pelan-pelan dan tidak mengejar target. Ustadz pengen mungkin 30 juz. Harus 1 tahun mungkin 30 juz. Itu yang nggak bisa dikejar. Kalau ziyadah bisa dikejar. Tapi kalau mungkin betul-betul perlahan, santai, istiqomah. Niatnya bukan lagi niat kejar hafalan. Niatnya niat mendapatkan pahala. Semakin banyak diulang kan semakin banyak pahalanya ya insya Allah. Tab selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Metode hafal 30 juz setahunnya gimana ya? Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau untuk yang ziyadah memang hafalnya satu halaman saja. Hafalkan satu halaman, setorkan. Hafal lagi satu halaman, setorkan. Begitu sampai juz 1 selesai, juz 2 selesai, terus halaman sampai dengan 30 juz. Kita istilahkan sebagai 30 juz ziyadah. Ini mulai masyhur di pondok-pondok hari ini Ustaz Yazid. Jadi ziyadah 30 juz. Maka kalau sekarang poster selamat setelah menyelesaikan hafalan ziyadah 30 juz, itu berarti belum mungkin itu. Jadi kalau ada istilah ziyadah berarti hanya setoran ziyadah saja. Jadi itu yang ziyadah 30 juz 1 tahun itu yang program ziyadah. Kalau ziyadah Mas, Mbak, enggak usah 1 tahun, ya 1 bulan, 3 bulan selesai. Ya kalau nggak 3 bulan nggak selesai kebangetan. Ya ini bahasa saya. Jadi insya Allah kalau ziyadah itu mudah. Mungkinnya itu yang panjang. Ya, taib. Bismillah, apakah ada opsi beasiswa belajar ke Timur Tengah bagi pendaftar yang berumur 24 tahun? Secara umum, biasanya beasiswa Timur Tengah itu maksimal 25 tahun. Maksimal 25 tahun. Itu kalau kita mengacu kepada studi Saudi ya. Banyak sekali kawan-kawan kita usia 30 tahun berangkat. Ya, usia 35 tahun berangkat. Ya, jadi jalur beasiswa sebetulnya banyak. Nanti kita bantu. Yang paling penting itu kamu niat betul enggak untuk belajar ke Timur Tengah kan begitu. Kadang-kadang sudah kita carikan channelnya, begitu siap berangkat atau enggak jadi deh Ustadz. Saya harus begini begitu, ya, ada harus mengurus orang tua apa segala macam. Jadi yang penting niatnya betul. Kalau antum punya niat, barusan kemarin itu Ustadz Yazid, Ustadz Umar itu usia berapa? 29 tahun berangkat ke Yaman. Masya Allah, berangkat ke Yaman belajar di sana. Jadi insya Allah bisa ya. Yang beasiswa pun juga insya Allah bisa ya. Baik. Afan Ustadz, apakah halakoh 1 sampai halakoh 7 setoran ziyadah? Ini tergantung ya. Jadi pembagian halakoh ini nanti kita sesuaikan. Artinya nanti akan ada wawancara terkait ini. Kalau antum sedang berada di program ziyadah cepat 30, halakoh pertama sampai halakoh ke-7 full setoran ziyadah. Tentu ya. Tapi kalau antum sudah mulai masuk program mungkin atau mungkin mengambil program mungkin maka tidak 7 halakoh itu setoran ziyadah semua. Nanti kita bagi gitu ya. Insya Allah bisa dipahami. Tapi selanjutnya apa ini? Afwan Ustadz, aneh izin bertanya gimana metode hafalannya yang 1 tahun 30 juz sudah ya? Tadi sudah kita ini ya. Tapi selanjutnya Ustadz, apakah ada pembelajaran tajwid Tuhfatul Atfalnya? Tidak ada. Jadi pembelajaran tajwid ini ada ya. Yang kita gunakan Tuhfatul Atfal dan Matan Jazari.
kita ring ada daurahnya Ustaz Yazid ya. Jazari Yumna. Jadi kita gunakan antara Tuhfatul Atfal dan matan Jazari seperti tanya apakah dalam sehari ada target? Ya tentu ada target, tapi targetnya tidak saya tentukan di sini. Harus ketemu dengan orangnya. Karena begini, kalau dia bisa ditarget 1 hari 2 halaman, ya kan? 1 hari 2 halaman. Tapi kalau dia ditargetnya ya 1 hari cuma setengah halaman, ya setengah halaman. Jadi menyesuaikan. Ada yang sehari ditarget 1 juz. Yang ziyadah-ziyadah ini 30 juz, sehari selesai 1 juz. Ya, salaman-salaman tadi. Jadi untuk targetnya tentu ada. Tapi setiap orang nanti berbeda tergantung bekal hafalan mereka. Maka nanti ketika sampai asrama akan ada wawancara khusus lagi, ada ujian khusus lagi. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Kalau ziyadah nggak sampai 30 juz gimana Ustadz? Pengalaman kita Ustadz Yazid ya. Kalau yang ziyadah insya Allah selesai 30 juz. Yang ziyadah insya Allah selesai 30 juz. Ya. Sebetulnya yang nggak sampai itu ya memang biasanya dari umum. Kadang-kadang baca Quran juga masih belum lancar. Tapi kalau antum lulusan pesantren atau mungkin sudah punya bekal hafalan 5 juz, punya bekal hafalan 10 juz, insya Allah 30 juz selesai. Kalaupun tidak, juga tidak masalah. Tidak kemudian nanti kalau nggak sampai ziyadah dikasih denda mungkin takutnya begitu. Enggak. Jadi insya Allah enggak ada istilah apa namanya kalau nggak sampai apa namanya target terus dihukum di situ. Enggak. Ini kita kan sudah program pasca SMA. Dulu pas masih mondok SMP SMA kalau nggak sampai target dihukum, push up disuruh apa. Kalau di kita di target apa di Daurah Tafidz Jumlah insya Allah tidak ada hukuman kalau tidak sampai target. Tapi selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika santri berminat mendaftar di universitas, apakah bisa dibantu atau yang dibantu di Timur Tengah doang dibantu? Tapi ala kulihal begini, Yumna mendukung seluruh program studi lanjutan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya yang di dalam negeri pun kalau memang dia mau lanjut ke situ, kita dukung juga. Ada yang lulus Darul Falah terakhir Ustaz Yazid, asrama Darul Falah. Lulus lanjut kuliah di UNS, di UMS ya, di universitas negeri. Lanjut kuliah di Telkom dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Jadi ala kuliah begini ya. Kami tentu berharap lulus lanjutnya Timur Tengah supaya meneruskan dakwah Islam kan begitu. Tapi kalau memang ada santri-santri yang minatnya lanjut ke umum, tidak ada masalah, tetap kita dukung. Tapi memang sifat bantuannya bukan kita mengadakan kurikulum umum, enggak, tapi mungkin kita fasilitasi kalau mau ikut bimbel-bimbel kan seperti itu ya. Kalau sekarang kan ada bimbel-bimbel tim apa? Persiapan masuk atau UTBK kalau sekarang itu ya, UTBK atau SMBP ya. SMBT, SMBP. Tapi selanjutnya tujuan ana adalah ingin murojaah hafalan Al-Quran, namun lebih condong ingin bisa belajar ke Timur Tengah, ingin mengikuti program Idat Lughah dan tryoutnya Ustadz. Kalau memang sudah seperti ini, hafalannya sudah 30 juz, hanya ingin murojaah saja. Taib, nanti diisi formulir dengan tegas seperti ini, saya hanya ingin ikut program Idat Lughah. Nanti kita samakan, jadi akan ada halakohnya sendiri nanti. Yang memang minatnya hanya Idat Lughah, kita berikan halakoh sendiri, fokus ke Idat Lughah. Maka kaitannya dengan minat dan bakat nanti akan kita umumkan saat wawancara ya. Saat wawancara nanti ada formulir yang bisa antum isi. Seperti itu. Jadi kalau memang hanya ingin murojaah, tidak mau disibukkan atau dibebankan dengan target tahfidz bisa. Khair, tidak ada masalah. Toyib. Maaf Ustadz, ini promosi atau kumpas kumpas tuntas metode tajwid 30 juz, Masya Allah. Jadi maaf ya, afwan. Jadi yang pertama sebetulnya daurah ini kita khususkan untuk peserta calon peserta yang sudah mendaftar ke kami begitu. Jadi mohon maaf memang dalam menyampaikan program kami lebih fokus ke penjelasan program. Insya Allah tidak promosi. Jadi yang sudah apa namanya yang tergabung di apa namanya program Yumna ini yang memang sudah daftar. Adapun tujuan saya bukan promosi, hanya ingin apa menjelaskan program di Yumna. Jadi izin untuk kupas tuntas metode hafalan 30 juz. Mungkin nanti kalau ada waktu di akhir bisa saya jabarkan sedikit Ustadz Yazid ya. Sudah bisa saya jabarkan sedikit. Tapi kalau antum bisa mencerna atau bisa mengambil tadi poin-poin dari yang saya sampaikan, bisa menangkap sekilas tentang metode-metodenya. Seperti itu. Tapi kalau yang diinginkan detail Ustadz Yazid, mungkin perlu kita adakan webinar sendiri Ustadz Yazid ya. Jadi yang tidak berkaitan dengan Daurah Tafidz Yumna, tapi khusus betul-betul metode kupas tuntas hafalan 30 juz. Taib, ala kuliah beginilah.
juz, hafalan 30 juz 1 tahun. Kalau itu bentuknya hanya ziyadah per halaman saja, insya Allah selesai. Itu betul-betul 1 halaman, setorkan, sudah. Lanjut, hafalkan, setorkan. Itu sampai tentunya 30 juz. Yang sulit ini kalau yang mutkin. Yang mutkin ini pembahasannya memang lama. Ada namanya robot, ada namanya takror, ya ada namanya murojaah ekor, diputar murojaahnya, masya Allah, gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas ya, mudah-mudahan ada waktu nanti kaitannya dengan kupas tuntas hafalan 30 juz ya, non yumna, non daulat hafid yumna. Taib, taib. Selanjutnya karena tulisannya webinar, taib, baik Ustadz Yazid, insya Allah nanti kita, ini berarti ada PR Ustadz, ada PR untuk peserta-peserta. Wah ini banyak yang apa apa namanya, banyak yang repost ini untuk yang pertanyaan ini. Khairan insya Allah. Ini kita ada hutang Ustaz dengan peserta-peserta ini Ustaz. Monggo diadakan grup khusus, mungkin besok atau kapan kita apa namanya adakan khusus untuk membahas metode 30 juz ini secara detail. Insya Allah, insya Allah. Taib. Selanjutnya Afwan Ustadz banyak bertanya, hafalan pendaftaran beasiswa itu menambah persentase diterima. Misal pendaftar dengan hafalan 10 juz lebih didahulukan diterima dibanding pendaftar dengan hafal 5 juz. Tentu, tentu ini menjadi bahan pertimbangan. Bekal hafalan yang dimiliki tentu menjadi bahan pertimbangan, tapi tidak mutlak. Yang sebetulnya nanti mutlak menjadi penilaian kita adalah antum kan nanti akan ada ujian menghafal 1 halaman dalam waktu 1 jam. Sebetulnya itu yang nanti paling menentukan bagaimana antum mampu tidak menghafalkan 1 halaman dalam waktu 1 jam. Bagaimana bacaan antum, bagaimana kelancaran antum. Yang paling menentukan nanti di situ. Jadi bukan bekal hafalannya. Bekal hafalan akan menjadi pertimbangan saja insya Allah. Tapi eh, selanjutnya izin bertanya Ustadz, peserta akhwat wajib menggunakan cadar tidak? Ya, yang mau pakai cadar boleh, yang enggak boleh. Ya, kami insya Allah moderat untuk hal ini. Dalam hal ini, pakai cadar boleh, enggak pakai cadar juga boleh. Tidak wajib harus pakai cadar, enggak ya. Jadi silahkan. Yang penting jilbabnya wajib syar'i. Syar'i artinya menutup, longgar, tidak ketat ya, tidak seperti ya mohon maaf yang di luar-luar sana ya. Jadi yang penting jilbabnya syar'i. Taib, seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan di sana belajar bahasa Arab. Ya, ada pelajaran bahasa Arab. Ya. Ustadz, kalau berminat kuliah ke Timur Tengah, pengurusan syarat-syarat visa, paspornya, kapan waktunya? Bisa disiapkan sedari sekarang sebelum masuk ke Yumna, atau ketika sudah tiba di asrama disiapkan juga tidak ada masalah. Nanti kita bantu, insya Allah. Taib, nanti tamat dari Yumna apakah mendapat sertifikat bersanad Ustadz? Dapat bagi yang mau. Karena nggak semua mau dan nggak semua mampu untuk mendapatkan sertifikat sanad. Sanad ini berat ya. Sanad ini berat. Kalau memang ada yang layak ya untuk ambil sanad, tentu lulus bisa mendapatkan membawa sertifikat sanad juga. Ya, tapi ini pengecualian ya, memang betul-betul layak dulu. Karena untuk sanad tidak semua orang bisa mendapatkan sanad itu. Memang harus bagus betul bacaannya. Kalau antum memang betul bagus, nanti bisa insya Allah. Tab selanjutnya, Ustadz Yazid izin ini sampai jam berapa kita? Kalau waktunya sampai jam 9 Ustaz. Jam 9 ya? Oh, taib. Ini ya kita selesaikan mudah-mudahan ini banyak deh. Tinggal sedikit lagi Ustadz Yazid, kita selesaikan ya. Oh, siap. Taib. Afwan Ustadz untuk metode menghafal fokus ziyadah 30 juz terlebih dahulu baru murojaah. Betul. Jadi boleh seperti itu. 3 bulan full 30 juz khatam. Setelah itu baru kemudian murojaah. Mulai susun 1 halaman, maaf, 1 juz, juz 2 digabung sampai 5 juz, 5 juz digabung jadi 10 juz. Seperti itu. Toyib, Ustadz, apakah diadakan setoran online? Tidak ada ya, kita tidak membuka setoran online ya. Untuk yang Daurah Tafid Yumna tidak ada setoran online. Semuanya setoran ya harus di asrama Yumna itu. Toyib. Kalau mau ke Timur Tengah, minimal berapa juz yang harus dihafal? Timur Tengah ini tidak ada batas minimal. Biasanya hanya 2 juz atau 5 juz. Ya, untuk Timur Tengah insya Allah tidak menjadi hambatan lah hafalan Quran itu. Ustadz, apakah bisa mendapatkan sanad Al-Quran? Sanad, bisa mendapatkan sanad Al-Quran kalau memang layak. Ya, kalau memang layak, bacaannya bagus. Ada santri-santri kita masuk memang bagus hafalannya. Sudah kalau memang bagus, langsung setor sanad saja. Tapi ingat, sanad ini betul-betul detail ya, makhrajnya, sifatnya seperti itu. Khair, itu saja sih untuk pertanyaan tanya jawab. Kemudian ini saya rasanya seperti punya hutang dengan peserta-peserta yang menunggu detail 30 juz ya, metode 30 juz ini. Mungkin Mungkin izin nanti Ustaz. bisa kita buka diskusi. Ya, monggo silakan. Eh, mungkin izin karena mungkin bisa diselesaikan sampai jam
eh, 9.30 untuk biar tidak ada utang bagi mereka yang sudah ikut tadi bergabung. Jadi di waktu yang Masya Allah, sisa Masya Allah, 25 menit ini digunakan untuk membahas Masya Allah. lebih Tayyib, terperinci tentang kupas tuntas metode sultan 30 juz. Mungkin dibahas secara Masya terperinci Allah, halakannya seperti apa dan nanti setorannya modelnya seperti apa dan Masya musiknya seperti apa mungkin. Biar tidak ada nanti takutnya Allah. kekacauan di para peserta. Tayyib, tayyib. Taib, taib, Masya Allah, Masya Allah. Syukron, syukron, Ustaz Yazid. Syukron, Ustaz Yazid. Baik, calon peserta Daurah Tafid Yumna, ya, ini Alhamdulillah pembahasan tentang Daurah Tafid Yumna sudah selesai. Saya mohon izin di sisa waktu setengah jam terakhir ini akan kita gunakan untuk membahas kupas tuntas metode menghafal 30 juz. Baik, gitu ya. Kemudian izin, ini sebetulnya materinya belum saya siapkan Ustadz Yazid, tapi di kepala sudah ada. Nanti coba kita susun dia, mudah-mudahan bisa dipahami ya kaitan dengan tahfidz apa PDF-nya yang bagus ya, tabelnya yang bagus sehingga bisa kan panduan untuk nanti diterapkan di lembaga sing ya di peserta didiknya masing-masing insya Allah bisa gitu ya. Eh, ingin membagi dua, ya, membagi tahfidz menjadi dua. Ini penting sekali. Orang ketika bicara capaian tahfidz bagi dua dulu. Tahfidz ziyadah apa tahfidz mutkin? Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita duduk di lembaga tahfidz, ketika bicara targetnya berapa? 30 juz. 30 juz ziyadah apa 30 juz mutkin? Itu perlu diperjelas. Baik antara tenaga pendidik maupun yayasan atau pengelola. Baik nanti ke musyrif tahfidz juga harus sepakat. Ini target 30 juz ini 30 juz ziyadah apa 30 juz mutkin gitu ya. Kita tulis dulu izin yang pertama ada namanya 30 juz ziyadah. Nah, ada satu lagi namanya 30 juz mutkin. 30 juz mutkin. Nanti saya jelaskan apa itu ziyadah, apa itu mutkin. Thayyib. Apa itu ziyadah dulu? Ziyadah itu berarti sudah pernah menyetorkan seluruh Al-Quran bil ghaib. Terpotong-potong. Satu halaman selesai, setorkan lagi satu halaman selesai, setorkan lagi satu halaman selesai. Metode ini banyak digunakan di lembaga pendidikan non-tahfidz. Contoh misalkan pondok pesantren modern Ustaz Yazid. Pondok pesantren modern rata-rata punya target tahfidz antara 2 juz, 3 juz sampai dengan 5 juz. Non-tahfidz mereka. Metode yang dipakai hanya metode ziyadah. Yang penting setor satu halaman, satu halaman, satu halaman. Pondok modern jarang yang menerapkan program juz'iyah. Udah yang penting kamu pernah ziyadah, ziyadah, ziyadah selesai. Ya, ziyadah, ziyadah kemudian selesai. Jadi ini metode klasik kalau kita bicarakan yang biasa diterapkan di pondok-pondok atau di TPA-TPA bahkan. TPA-TPA anak kecil kita ini kan menghafal juz 30. Tapi kan ketika dia juz 30-nya apakah sekali duduk kan nggak seperti itu. Jadi memang yang dilakukan adalah pendekatan ziyadah satu halaman sudah, satu surat sudah. Ya, ini dengan yang kita namakan dengan 30 juz ziyadah. Bisa dipahami ya, 30 juz ziyadah ini berarti menyetorkan ya eh, hafalan Al-Qur'an 30 juz secara terpotong ya. Terpotong ini berarti bisa per surat ya, bisa nanti per halaman ya kan. Jadi bisa per halaman atau per surat. Ah, ini sudah dapat satu ya. Ziyadah 30 juz adalah apa? Menyetorkan hafalan Al-Quran secara terpotong. Ya, terpotong artinya tidak 30 juz sekali duduk, tapi per halaman, per surat. Ya, kita namakan dengan istilah 30 juz ziyadah. Taib. Alhamdulillah. Selanjutnya ada 30 juz mutkin. 30 juz mutkin itu ya hafal betul 30 juz. Jadi syaratnya 30 juz mutkin ya dia setoran 30 juznya sekali setor duduk baca dari juz 1 sampai juz 30. Ini dinamakan 30 juz mutkin. Kalau kita bicara pemahaman salaf terhadap 30 juz hafid itu, maka 30 juz mutkin.
Tidak ada istilahnya 30 juz ziyadah. Jadi istilah 30 juz ziyadah ini yang muncul belakangan-belakangan ini kan begitu. Ya, yang penting ada tahfidnya pernah setoran 30 juz ziyadah kan begitu. Tapi untuk para salaf terdahulu ya Nabi dan para sahabatnya ya kalau namanya 30 juz ya 30 juz mutkin seperti itu. Ya, mutkin inilah yang kemudian pembahasannya cukup banyak. Mutkin ini adalah pembahasannya cukup banyak. Taib, izin ya. Jadi 30 juz mutkin adalah menyetorkan hafalan Al-Quran 30 juz dalam satu kali majelis. Saya katakan satu kali majelis artinya dia betul-betul hafal 30 juz dalam satu kali setor. Begitu ya. Taib. Bismillah, kita lanjutkan sekarang metodenya mutkin. Jadi sebetulnya kalau bicara 30 juz mutkin, kita bicara metode murojaahnya. Bicara apa? Metode murojaahnya. Baik, ini kesalahan yang paling sering dilakukan di lembaga pendidikan tahfidz ketika bicara 30 juz mutkin. Taib. Anggaplah ada santri setoran juz 1 halaman 1. Ada santri setoran ziyadah ya. Kita paham ya, kalau saya sebut ziyadah paham ya. Ziyadah itu juz 1 halaman ya, ini saya tulis beginilah. Juz 1, halaman 1. Ada santri setoran juz 1 halaman 1. Hari ini dia setoran juz 1 halaman 1. Ya, bukan satu juz ini, hanya satu halaman. Halaman 2 ya. Setor halaman kedua. Juz 1 halaman 3. Terus aja sampai dengan juz 1 halaman 20. Ini saya bilang kesalahan yang sering. Santri setoran modelnya seperti ini. Setor per halaman sampai dengan halaman 20. Yang bingung kalau sudah juz nih kalau bicara program mungkin harusnya kan juz'iyah. Lah, karena dia tidak dimurojaah selama merangkai 20 halaman ini, maka ketika disuruh juz'iyah bingung, Ustadz. Halaman satunya hilang, halaman duanya hilang, halaman tiganya hilang, halaman 15-nya hilang. Lah terus yang hafal apa? Yang hafal ya tinggal yang halaman 20 ini saja yang baru dihafal kan seperti itu. Lah kalau metodenya seperti ini, maka ini sama saja dengan metode ziyadah. Perhatikan ya, maka metodenya sama dengan metode ziyadah. Maka kalau sudah bicara 30 juz mungkin hapus metode yang seperti ini. Per halaman tahu-tahu juz'iyah. Kita harus ganti dengan ada namanya robot. Apa itu robot? Ya. Robot itu menyetorkan ziyadah hari ini ditambah dengan 4 halaman sebelum berarti. Karena nanti ada robot 10 halaman juga. Contohnya, santri hari ini setoran juz 1 halaman 1. Ya kan, berarti ya robotnya belum ada. Tapi ketika santri mungkin ini saya perbaiki ya. Izin ini saya permudah saja untuk penulisan apa namanya? Penulisan mutabaahnya. Satu di sini maksudnya juz ya. Satu di sini maksudnya juz. Kemudian di sini halamannya. Ini berarti satu. Dan mungkin ya santri menghafalkannya juz 1 halaman 5. Perhatikan coba fokus di sini. Ada santri setoran juz 1 halaman 5. Ada santri setoran berapa? Juz 1 halaman 5. Setelah ziyadah dia belum selesai tugasnya. Dia harus robot. Apa itu robot? Robot itu setoran juz 1 halaman 1 sampai 5. Robot ini yang banyak ditinggalkan gitu Ustadz Ustadzah. Percaya deh, kalau robot ini tidak dijalankan, santri selesai halaman 20, mau juz'iyah, sulit. Jangan bicara mungkin deh, udah ziyadah sekalian aja kalau saran saya begitu ya. Tapi kalau mau mungkin, kita bicara dari tugas hariannya. Ya, ada nggak robot di sini? Kan begitu. Robotnya berapa? Ini kan robot 5. Semakin banyak robotnya, semakin mungkin hafalannya. Toyib, selanjutnya santri setoran juz 1 halaman 6 ya. Santri juz 1 setoran halaman 6. Kalau robotnya mau bagus, maka robotnya ya juz 1 halaman 1 sampai 6. Kalau mau bagus, ya.
Kalau misalnya besoknya lagi setoran juz 1 halaman 10, ya robotnya juz 1 halaman 1 sampai 10 robotnya gitu ya. Tapi karena kita melihat kemampuan ya langkah praktis di lapangan ya bagaimana, ya sudah deh. Yang penting robot itu 5 halaman terakhir. Artinya kalau santri setoran juz 1 halaman 10, maka pastikan dia robot dari 5 halaman sebelumnya, berarti halaman 6 sampai 10, karena 6, 7, 8, 9, 10, 5 halaman. Artinya setoran itu selalu mengikat ke 4 halaman sebelumnya. Supaya apa? Supaya dia murojaah tuh yang sudah disetorkan. Gitu ya. Jadi kita paham ada istilah namanya apa? Robot. Ada ziyadah, ada robot. Kalau robot ditinggalkan nggak usah bicara mungkin deh. Jadi ziyadah, paham insya Allah. Kemudian robot. Toyib, selanjutnya, ini menarik juga. Ini menarik juga. Ini sudah agak naik level. Jadi izin ketika saya bicara kaitannya dengan metode tahfidz ini, asumsi saya adalah antum para pemangku-pemangku kebijakan di lembaga-lembaga tahfidz, antum bisa atur jam waktu halaqah atau antum bisa memberikan masukan ke apa namanya bagian tahfidz ke pemilik kebijakan di lembaga-lembaga antum ya. Jadi sudah paham dengan istilah-istilah ini. Toyib. Kemudian hari ini juga ada nama tugas murojaah. Murojaah. Perhatikan tugas murojaah. Isinya hari-hari cuma ziyadah doang Ustadz Yazid. Ziyadah tok. Tapi pengen santrinya mungkin ya tidak bisa. Harus ada murojaah. Tapi murojaah ini juga bingung. Lah santri hafalannya 15 juz Ustadz misalkan. Santri hafalannya berapa? 15 juz. Lah masa yang di murojaah 14 juz. Lah ya repot apa memurojaah 14 juz nggak ada waktu untuk persiapan ziyadah besok kan begitu. Tayyib, kita atur sekarang bagaimana murojaah yang baik dan betul menurut pendekatan metode Yumna. Ini perlu saya sampaikan menurut pendekatan metode Yumna yang sudah praktis kita terapkan di banyak pondok pesantren dan lembaga-lembaga tahfidz khususnya yang berada di bawah naungan Yumna ya. Taib, saya asumsikan begini. Kita anggap ada santri menghafal juz 3 halaman 20. Ada santri setoran juz 3 halaman 20. Juz iya kan? Karena halaman 20 halaman terakhir. Taib. Dia bisa juz'iyah, katakanlah persiapan 3 hari kemudian juz'iyah. Berarti juz 3 sudah selesai karena sudah juz'iyah. Nah, banyak kesalahan di lembaga pendidikan, sudah juz'iyah, sudah selesai. Juz 3 sudah selesai nih, sudah juz'iyah. Alhamdulillah, sudah bebas. Nggak perlu ujian lagi. Lanjutlah mereka ziyadah juz 4. Ya toh? Ziyadah juz 4 halaman 1, halaman 2. Nanti juz 4 selesai, juz'iyah lagi juz 4. Alhamdulillah sudah juz'iyah, lanjut lagi juz 5. Tapi hafalan lamanya tidak pernah murojaah. Lah kalau seperti itu, biarpun sudah pernah juz'iyah, nanti berhenti di 5 juz, suruh tasmi 5 juz sekali duduk, ya tentu tidak bisa. Anak kenapa? Karena hafalannya tidak di murojaah. Lalu bagaimana bagusnya? Baik izin Ustadz dan Ustazah. Langkah terbaik adalah kalau santri itu baru selesai juz 3, baru selesai juz'iyah. Maka juz'iyah yang baru saja selesai, kita kenal atau kita istilahkan dalam Yumna sebagai juz ekor. Jadi juz ekor itu adalah juz yang terakhir dia juz'iyahkan. Namanya apa? Juz ekor. Lah, yang kita jaga selaku musyrif, selaku muhafid, ini pegang saja ekornya. Karena kalau kita mau menguasai seluruh hafalannya nanti pusing, ribet. Padahal yang kita asuh mungkin satu halaqah 7 anak. Satu halaqah mungkin 10 anak. Akan kerepotan kita. Jadi langkah sederhananya sebagai musyrif, sebagai muhafid, kita pegang saja ekornya. Jadi kalau dia sudah selesai juz 3 halaman 20 dan sudah berhasil juz'iyah juz 3 halaman 20, maka juz 3 tersebut menjadi ekor dibaca setiap hari. Jadi misalnya besok dia setoran juz 4 halaman 1 begitu ya. Setoran berapa? Juz 4 halaman 1. Maka murojaahnya juz 3 dibaca sekali duduk tuh. Juz 3-nya dibaca sekali duduk dan itu harus tidak boleh ditinggal. Besok ya, robotnya jangan lupa ya. Misalnya kemudian besoknya lah deh. Besoknya juz 4 dia setoran halaman 5. Berarti robotnya juz 4 halaman 1 sampai 5. Kemudian dia harus murojaah juz 3. Ingat murojaahnya diawasi. Gimana cara mengawasi santri murojaah? Murojaahnya di samping kita. Setelah selesai setoran ziyadah, setelah setoran robot, suruh duduk di samping kita. Kamu baca juz 3 ya. Silahkan ditutup mushafnya. Nanti kalau lupa boleh buka deh. Tapi ditutup dulu mushaf. Sudah. Biarkan dia murojaah juz 3. Harus ditungguin. Kalau sudah selesai murojaah, sudah selesai Ustaz, alhamdulillah.
Baru kita tulis juz 3 ini. Toyib, juz 3 ini dibaca terus sampai kapan? Sampai nanti juz 4-nya di halaman 20. Jadi kalau dia sudah sampai di juz 4 halaman 20, kemudian robotnya juz 4 halaman 16 kan? 16 sampai 20. Lah, maka murojaahnya ya ini berubah nanti menjadi juz 4. Dalam catatan kalau sudah juz'iyah ya. Jadi kalau sudah juz'iyah baru murojaah ganti jadi juz 4. Besoknya dia setoran juz 5 halaman 1. Ekornya ganti jadi 4. Yang tiganya gimana? Yang tiganya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kita jangan terlalu berat memikirkan hafalan yang lama. Ya, sudah pegang saja ekornya. Saya punya prinsip hafalan kalau sudah diulang-ulang 30 kali, sudah diulang-ulang 40 kali, insya Allah kalau mau dimurojaah saat tasmi jauh lebih mudah. Asumsi saya per hari kan berarti diulang 1 kali nih. Per hari 1 kali berarti paling tidak sampai dia dengan ganti juz, murojaah juz 3-nya ini sudah terulang sebanyak 20 kali. Kalau sudah murojaahnya sebanyak 20 kali ini insya Allah nanti kalau mau tasmi persiapannya sebentar saja. Tidak perlu menghafal ziyadah seperti awal lagi. Taib. Ini satu konsep, mohon izin, ini mungkin catatannya tidak lengkap. Nanti saya rangkum Ustaz Yazid di dalam apa namanya tabel yang sederhana. Nanti bisa saya kirim ke admin. Nanti admin bisa meneruskan ke peserta-peserta. Tapi ala kulihal gambarannya seperti itu. Ini sampai kapan? Sampai dengan 5 juz selesai dia juz 5 halaman 20. Dah kalau sampai juz 5 halaman 20 ya kan. Murojaahnya juz 4 di sini berhenti deh. Berhenti dulu. Berhenti ngapain Ustadz? Berhenti yuk kita tasmi dulu 5 juz. Bismillah. Kalau antum mengikuti metode mungkin 30 juz seperti ini, hanya butuh waktu maksimal lah 2 minggu untuk santri itu bisa tasmi 5 juz satu kali duduk seperti itu. Tapi kalau kita nggak melaksanakan robet, nggak melaksanakan murojaah ekor ini, nyuruh santri tasmi, jangankan 5 juz Ustadz, 3 juz saja susahnya luar biasa, muter-muter nggak lancar. Iya, wong robet hariannya nggak pernah di murojaah harian tidak pernah dijalankan. Baik, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang tertinggal. Mohon maaf, satu yang tertinggal. Ada namanya takror, apa namanya? Takror, apa itu takror? Takror itu mengulang ziyadah. Jadi santri ini terlambat ini harusnya tadi saya sampaikan. Jadi santri itu kalau sudah setor ya misalkan tadi setor juz 3 halaman 20 ya misal sudah setor juz 3 halaman 20. Kadang-kadang kan kita sudah selesai. Ya sudah kalau sudah setor juz 3 halaman 20 ya kamu robotnya berarti juz 3 halaman berapa? 16 sampai 20 kan 5 halaman terakhir ya. Kemudian kamu sudah murojaah juz 2 berarti di sini. Berarti sudah selesai lah ini kesalahan kita Ustadz Ustadzah. Jadi kalau santri sudah selesai ziyadah, yang ziyadah ini suruh diulang sendiri. Seakan-akan dia setoran tapi dibaca sendiri sebanyak 20 kali. Atau seperti seakan-akan membaca 1 juz. 1 kali duduk ditakror berapa kali? 20 kali. Jadi yang 3 halaman 20 ini diulang 20 kali ya. Diulang 20 kali secara mandiri. Jadi jangan selesai hanya saat ziyadah. Tapi kita kunci hafalan ziyadah itu dengan takror 20 kali. Kalau takrornya aman, insya Allah robetnya aman. Kalau robetnya aman, insya Allah juz'iyahnya aman. Kalau juz'iyahnya aman, murojaahnya lancar, insya Allah tasmi'nya aman. Seperti itu Ustaz-Ustazah ya. Nah, titik kita adalah kesalahan kita adalah hanya fokus di ziyadah. Perhatikan. Padahal ada berapa? Ada takror di sini, ada poin takror yang sering kelewatan, ada poin robot yang sering kelewatan, ada poin murojaah yang paling sering terlewat. Kalau kita boleh ngasih persentase lah, ziyadah itu paling hanya 20% saja dari waktu ya. Sisanya kasihkan ke robot ini, ke takror ini 20% ya. Kemudian ke robot 20%,
ke murojaah 20% sisanya untuk tahsin, kan begitu ya. Kadang-kadang ziyadahnya 100% Ustadz. Ziyadahnya apa? 100%. Kalau sudah ziyadah 100% lah, nanti takrornya pakai energi apa? Pakai waktu apa, kan begitu. Maka coba bagaimana kita ini bisa mengatur ya, ziyadah ini hanya 20% saja. 20% dari apa? Ya dari waktunya, dari kemampuan mereka. Anak mungkin ziyadah sehari 5 halaman bisa gitu loh. Tapi nanti takrornya gimana? Robotnya gimana? Murojaahnya gimana? Maka ya sudah, kalau dia mampu memang sehari setor 5 halaman, jangan 5. Sudah kamu setor 1 halaman aja, tapi nanti ditakror hafalannya ya. Nanti setoran robot ya. Nanti setoran murojaah dan lain sebagainya. Nah baik, asatidah, pemahaman atas konsep dasar tahfidz ini yang saya harap bisa antum pahami. Karena saya tidak menjabarkan metode ini secara detail. Nanti waktunya kapan, kok cara setoran gimana, gimana kalau salah, gimana kalau lupa. Setiap pesantren tentu bisa mengatur ciri khasnya masing-masing sesuai dengan keadaannya. Tapi saya dimanapun mengelola lembaga Yumna pun, sekalipun punya cabang di beberapa pesantren, yang saya tekankan adalah pola konsep tahfidz ini. Ya insya Allah dengan pola konsep tahfidz ini santri kita seluruhnya lulus dengan tasmi. Tasmi 10 juz, tasmi 15 juz, tasmi 25 juz, tasmi 30 juz, seperti itu. Gitu Ustaz Yazid, alhamdulillah ini sudah 21, 27 sudah tersampaikan. Tafadhal mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Ini untuk peserta Yumna ikut menyimak ya. Jadi nanti kalau antum sudah sampai di asrama Yumna, metodenya kurang lebih seperti ini. Tafadhol kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung atau lewat chat ya. Lewat chat kalau mau bertanya, lewat langsung atau lewat chat juga boleh. Taib, kita baca bismillah, alhamdulillah, dawatu tayyib, barakallahu fikum. Ternyata banyak juga Ustaz Yazid ya, peserta yang dari luar ya. Masya Allah, Masya Allah. Ngajukan 30 juz satu kali majelis minimal salah berapa? Taib, barakallahu fikum. Kalau saya pribadi, salah itu tidak sebagai patokan. Patokan saya adalah lupa. Perhatikan, kita harus paham ada namanya salah, ada namanya lupa. Salah ini salah harokat. Ya, fi jannatin ya. Mungkin dia keliru baca fi jannatun misalkan begitu. Itu namanya salah. Kalau karena beda perlakuan, salah sama lupa ya. Nah, standar saya 30 juz satu kali majlis. Oh, ini 30 juz ya. Kalau panduan saya 1 juz saja. 1 juz itu maksimal lupanya di bawah 5. Ini standar rendah. Kami nggak ketat-ketat sekali, karena kalau ketat-ketat sekali nanti santri kita nggak lulus-lulus gitu ya. Artinya begini. Orang kalau sudah hafal 30 juz sekali duduk pun dia akan tetap murojaah. Dia akan tetap murojaah, ada kesalahan dia perbaiki, ada kesalahan dia perbaiki, dia tandain. Bahkan kami dulu punya buku Ustadz Yazid, buku tulis. Karena Syekh kami mengajarkan seperti itu, punya buku tulis. Kemudian buku tulis itu berisi tentang letak-letak kesalahan kita. Jadi kalau mau murojaah sudah nggak lagi lihat mushaf, lihat aja buku tulis. Oh kesalahannya di ayat ini ya sudah murojaahnya lewat buku tulis. Seperti itu ya. Jadi kalau standar saya dalam satu juz lupa 5. Artinya kalau 30 juz ya maksimal lupanya berapa itu? 5 dikali 10 ya berarti 50, 100, banyak sekali. 150 kali lupa. Tapi biasanya standar 5 tadi kalau dia baru juz ya 1 kali. Kalau sudah 30 juz ini paling-paling lupanya ya 10-20 kali lupa gitu ya. Kalau bicara salah, wah ini salah. Saya kira tentu kalau dilingkari ya dalam tasmi 30 juz ini akan dapat banyak. Mungkin bisa jadi 40 kali salah, 50 kali salah. Maka ketika tasmi di Yumna, kesalahan wajib dicatat. Oh, kamu bacanya nggak pakai alif lam ya. Oh, kamu harokatnya salah. Oh, kalimatnya salah. Itu wajib dicatat. Karena kenapa? Setelah tasmi catatan itu dikasihkan ke orang yang baru tasmi situ sehingga dia tahu oh catatan saya salah hafalnya itu di sini tuh seperti itu. Tapi kalau lupa maksimal lah kalau saya ya tidak lebih dari 20 atau 30 kali lupa dalam satu kali majelis ya 30 juz. Jadi ini tidak yang ketat karena ada Ustaz yang ketat nggak boleh salah, kalau salah ngulang. Nah, itu ada yang seperti itu, tapi kami tidak menerapkan yang ketat seperti itu. Khair seperti itu ya. Minimal salahnya kalau kita tidak memberikan minimal salah, tapi minimal lupanya 20 kali seperti itu. Ustadz ketika akan ziyadah atau harus bin nazar dulu di depan asatidnya. Ini bicara tahsin ya. Jadi wajib ya. Tadi saya lupa juga menyampaikan. Jadi sebelum ziyadah bin nazar dulu.
bin nadhor dibetulkan. Sampai betul-betul bagus hafalannya tidak kesalahan baru boleh ngafal. Jadi tilawah dulu di depan asatid. Bahkan sebelum menghafal ditilawahkan dulu 20 kali itu. Ya ini untuk pemula-pemula biasanya. Kalau sudah banyak hafalannya bisa langsung menghafal. Tapi untuk pemula-pemula jangan langsung menghafal. Dibaca dulu 20 kali. Disetorkan dulu ke ustadznya binodhor. Nanti diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Baru kemudian dibaca 20 kali masih binodhor. Baru setelah itu dihafal dengan mudah tak per halamannya. Masya Allah, menghafal ini memang masing-masing orang berbeda ya. Tapi kalau saya sendiri, saya menghafal begini ya. Saya menghafal satu ayat saya hafal atau satu penggal ayat saya hafal ya. Dihafal cara menghafalnya mengulang-ulang kalau saya memahami maknanya. Jadi tidak bisa saya menghafal dengan Quran yang tidak ada terjemahnya. Ya dulu ketika pas masih santri, menghafal pasti nyari mushaf yang ada terjemah. Kalau pas murojaah sembarang mushaf bisa. Tapi kalau sedang ziyadah pasti cari yang ada terjemahnya. Karena kalau nggak paham artinya saya nggak bisa. Sudah. Per ayat dibaca ulang-ulang sampai bisa merem melafadzkan satu ayat tersebut. Kalau sudah bisa berarti sudah hafal aku ayat 1. Sudah hafal ayat 1 lanjutkan ke ayat 2. Nah, yang repot ini kalau ayat 2 sudah hafal kan digabungkan dengan ayat 1 tuh. Lah, proses penggabungan ini yang betul-betul nikmat. Saya bilang nikmat ini nanti dia hafalkan ayat 1 ayat 2-nya lupa, dihafalkan ayat 2 ayat 1-nya lupa. Kuncinya adalah kalau masih muter-muter di ayat 1 ayat 2 berarti kemampuan kita memang baru 2 ayat kan begitu. Kalau kemampuannya baru 2 ayat, kamu memaksakan menghafal satu halaman ya enggak bisa kan begitu. Jadi nikmati saja prosesnya. Kalau sudah kelihatan pusing, berarti memang kadar menghafal kita segitu. Sekarang baru menghafal 3 ayat pusing, ya kan? Ya memang kadarnya 3 ayat. Jangan kemudian ditargetkan satu halaman, tidak. Jadi menghafal satu halaman ini sesuatu yang berat bagi saya. Apalagi untuk pemula ya. Kalau dia sudah punya hafalan 10 juz mah jangankan satu halaman, 2 halaman langsung dihafal, 3 halaman ya, seperti itu. Kayak jadi tips menghafalnya sesuai dengan kemampuan. Kalau memang belum mampu satu halaman, coba dulu seperempat halaman. Nyaman nggak seperempat halaman? Seperempat halaman nyaman, istiqomah deh. 1 bulan seperempat halaman. Istiqomah jauh lebih penting daripada banyaknya hafalan dalam sekali setor. Ya, yang penting itu tenang, bisa istiqomah. Baik. Tadi ada yang bertanya secara langsung, monggo Ustadz Yazid bisa dibantu. Ada yang bertanya? Kita lanjut dulu. Nanti bisa angkat tangan ya kalau mau bertanya secara langsung. Afan Ustadz, kalau lagi proses halakoh menghafal apakah memakai meja atau tidak? Santrinya atau ustadznya? Kalau ustadznya pakai meja, maksudnya biar beda gitu ya. Dan kita kan membuka mutabaah ya, pakai meja. Kemudian untuk santrinya fleksibel, artinya begini. Ada yang bilang harus pakai meja Ustadz Yazid. Mejanya harus pas di depan muka, begitu loh. Ya kalau saya pribadi fleksibel. Enggak, kita menghafal nggak pakai meja ya hafal, begitu loh. Pakai meja ya hafal, insya Allah bisa. Pakai meja ya hanya memudahkan supaya nggak pegang mushaf. Tapi insya Allah mushaf dipegang juga lebih berkah gitu loh. Capeknya tangan megang mushaf lebih berkah. Siapa tahu wasilah capeknya kita pegang mushaf ini kemudian menjadi kelancaran hafal. Kadang-kadang memaksakan satu teori, apa namanya menghafal harus di atas meja supaya tangannya bisa bisa apa bisa tenang nggak capek pegang. Enggak seperti itu. Jadi ini salah satu pertanyaan yang spesifik bagi saya. Pakai meja boleh, nggak pakai meja juga nggak apa-apa. Jadi kenyamanan masing-masing saja seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kalau tiap santri pakai meja nanti mejanya terlalu banyak. Kita suka repot nanti ngatur mejanya ya. Tayyib barakallahu fikum. Tayyib seperti itu untuk pertanyaan di kolom apa? Kolom chat. Tafadhol Ustaz Yazid mungkin ada yang mau bertanya. Fokus kepada metode tahfidz 30 juz mungkin ya. Wa iyakum ya. Syukran jazakallahu khair. Kalau yang ziyadah mah ini mudah untuk ziyadah ini ya. Ziyadah ini ya sudah pokoknya kasih target hafalkan satu halaman setor. Setelah itu halaman berikutnya lagi setor, halaman berikutnya lagi setor. Maksimal 3 bulan sudah bisa khatam. Tapi ingat ini khatam ziyadah bukan ya tentu kalau yang ziyadahnya hanya 30 juz ziyadah tidak diberikan ya tapi sebenarnya begini pemberian gelar itu kan juga non formal ya ada yang tergantung lembaga kalau lembaga dia ngasih kebijakan dikasih gelar al-hafidz ya tidak ada masalah lembaga yang bertanggung jawab kan begitu tapi ala kulli hal gelar al-hafidz sendiri kalau secara di Timur Tengah masyhur di kalangan para ulama itu kan malah kepada hafalan hadis 100.000 hadis atau sekian berapa ya gelar al-hafidz jadi itu tuh gelar non formal saja gitu ya.
Tafadhol Ustaz Yazid, mungkin ada yang bertanya, kalau tidak ada bisa kita tutup. Alhamdulillah, berarti sudah tuntas untuk pembahasan metode tahfidnya. Nanti saya punya PR untuk menyusun tabel tadi dalam bentuk yang mudah bisa dibaca dan saya kirim ke admin. Tafadhol Ustaz Yazid, saya kembalikan ke antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah, luar biasa tadi penjelasannya. Semoga nanti apa yang tadi Ustadz Yusuf sampaikan bisa diterapkan di lembaga masing-masing. Nanti insya Allah lebih lengkapnya ada Insyaallah. tabel nanti yang akan dikirim kepada peserta untuk memudahkan untuk pemahaman dan bisa nanti dimurojaah. Nah, monggo, mungkin ada satu orang yang mau bertanya, monggo bisa suara. Silakan. Mm-mm. Ini ada satu di chat Ustaz Yazid, mungkin kita jawab dulu ya. Strategi mungkin 30 juz di sela kesibukan yang padat. Ini yang berat sekali. Mungkin 30 juz. Saya begini, saya harus berkata jujur ya. Hampir hampir bisa dikatakan sulit tidak bisa mungkin 30 juz di sela-sela kesibukan yang padat, apalagi antum kerja. Nanti kalau menikah punya anak, saya katakan hampir mustahil. Jadi mungkin 30 juz selama yang saya tahu itu hanya bisa didapat lewat lembaga-lembaga tahfidz. Dan itu yang pesantren. Kalau antum hanya ikut yang tiap sore, tiap pagi, nampaknya sulit 30 juz. 5 juz bisa deh gitu ya. 10 juz ini sudah agak berat. Jadi untuk saran saya di sela kesibukan padat, niatnya sudah bukan lagi mungkin 30 juz. Tapi gimana tetap ngaji sudah seperti itu. Punya satu juz mungkin murojaah, murojaah terus. Punya dua juz mungkin murojaah, murojaah terus. Seperti itu ya. Jadi untuk yang di sela-sela kesibukan, mungkin 30 juz nampaknya target yang jauh sekali. Saya harus jujur katakan ini. Tapi kalau antum bisa, antum betul-betul semangat dan bisa mungkin 30 juz, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Seperti itu. Khair. Itu saja Zid. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kalau sudah tuntas bisa kita akhiri. Barakallahu fikum. Monggo teman-teman, satu lagi pertanyaan mungkin sebelum ditutup. Sudah beres. Alhamdulillah. Eh, mungkin kalau mungkin kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih jazakumullahu khairan kepada Ustadz Yusuf. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa nanti diterapkan di lembaga masing-masing dan bagi teman-teman peserta calon peserta daurah Yumna, semoga nanti bisa menjadi ilmu dan penyemangat untuk nanti bisa di melancarkan hafalannya. Nah, mungkin sebelum ditutup Ustadz kita dokumentasi dulu. Baik. Mungkin teman-teman bisa on kamera. Saya hitungin sampai 3 kali mungkin. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Mungkin. Satu, dua, tiga. Eh, Kayaknya tidak afdol kalau nggak 3 kali ini. Lagi. Satu, Enggak dua, usah. tiga. Nah, teman-teman, jazakumullahu khairan. Nanti kalau mau bertanya, mau apa, nanti bisa langsung chat via admin. Jazakumullahu khairan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.